Selamat petang pemirsa. Mengawali pekan ini, kembali Warta Praja saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya Heni Pratiwi, berikut Warta Praja selengkapnya. Diduga arus pendek listrik, sejumlah kios di Pasar Yai Kompleks Pasar Johar Semarang ludes terbakar. Ratusan pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang dagangan. Mungkin ini ujian dari Yang Maha Kuasa. Kalimat tersebut yang selalu diucapkan Satiman, salah satu pedagang Pasar Yai yang memiliki 3 kios di Blok M dan N. Satiman hanya bisa tertunduk pasrah melihat seluruh dagangannya ludes terbakar. Lelaki warga Pandan Sari ini menceritakan jika terbakarnya Pasar Yai Johar terjadi pada pukul 8:15 Sabtu malam. Kejadian tersebut menurutnya sama seperti kejadian kebakaran Pasar Johar tahun lalu, di mana hari dan jamnya juga sama. Pada saat kebakaran terjadi, dirinya tengah melaksanakan sholat Isya, kemudian diteruskan pulang ke rumah untuk rapat RW. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mendapatkan telepon dari tetangga bahwa Pasar Yai terbakar. Namun sayang saat tiba di lokasi, 3 kios miliknya tidak ada yang bisa diselamatkan, semuanya ludes terbakar. Ambil itu loh, tempat untuk blangwir namanya apa itu, tak buka, kalau saya blangwir kan, tapi nggak sempat karena terbakar itu di dalam kios, Pak. Terbakar karena itu toko saya sebelah sini, akhirnya itu habis saya lari, sudah di atas, apinya di atas. Habis. Sedih dan pasrah juga dirasakan oleh Ibu Waginah yang merupakan istri tercinta Pak Satiman. Mendengar kabar Pasar Yai terbakar, Ibu Waginah yang akrab disapa Ibu Satiman ini sontak kaget dan bersama Pak Satiman, suaminya, langsung menuju Pasar Yai. Namun upaya untuk menyelamatkan dagangan tidak membuahkan hasil lantaran api sudah membakar habis seluruh dagangan miliknya. Tetangga bilang hubungan bude saya sudah nggak bisa apa-apa. Saya sama bapak itu pergi ke sini sudah api itu sudah banyak sekali, masuk sudah nggak bisa. Pria Parubaya yang sebentar lagi akan menunaikan ibadah haji bersama istri tercintanya itu mengaku jika musibah yang dideritanya itu adalah cobaan dari Sang Pencipta. Cerita Satiman dan Waginah ini merupakan satu di antara ratusan pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Yai pada Sabtu malam. Diharapkan ada kepedulian dari berbagai pihak untuk membantu pedagang korban kebakaran. Heri Riana, Cakra, Semarang TV. Kebakaran Pasar Yai baru ini seperti mengingatkan kembali duka para pedagang Johar yang belum sembuh benar. Peristiwa pada tanggal 9 Mei 2015 lalu, di mana Pasar Johar dan sebagian Pasar Yai Lama terbakar habis. Ironisnya, sampai saat ini penyelesaian relokasi pasar tersebut belum selesai, namun kembali di kawasan yang sama, tepatnya di Pasar Yai baru, terjadi kebakaran meski efeknya tidak separah kebakaran sebelumnya. Hendrar Prihadi yang mendatangi Pasar Yai baru Sabtu malam meminta Kepala Dinas Pasar dan Lurah Pasar untuk menginventarisir beberapa kios yang menjadi korban kebakaran tersebut. Hal ini untuk menentukan langkah strategi selanjutnya yang dirasa perlu untuk para pedagang. Hendrar Prihadi juga menegaskan Wakil Wali Kota untuk ke Bank Mandiri dan BRI berkoordinasi untuk melakukan upaya penundaan bagi para pedagang yang memiliki kredit di bank tersebut agar diberi keringanan waktu pembayaran. Ini saya rasa yang paling tepat biar teman-teman lakukan koordinasi. Nek iso dinggo dodolan diresiki ya silahkan, tapi saya minta supaya benar-benar aman gitu ya. Jangan karena ngoyak badi terus baru kuwi sakjane kiosnya mampu nggo dodolan dipaksa, enggak boleh begitu. Nanti kita kaji secara benar-benar.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo yang juga meninjau lokasi kebakaran mengatakan pemerintah Kota Semarang dirasa sangat mampu mengatasi korban pedagang. Hal ini dikarenakan efek kebakaran yang ada tidak terlalu banyak dan langsung dapat dipadamkan malam itu juga. Bagaimana agar mereka cepat jualan lagi. Maka asesmen dari pihak pengelola pasar, harapan kita malam ini langsung bisa didata, paling tidak ya sehari besok clear. Informasi yang didapat di lapangan, jumlah kios yang terbakar parah dalam kebakaran Pasar Yai Baru terdapat di Blok L, M, dan N sebanyak 14 kios. Di blok ini banyak yang menjual pakaian dan kain yang merupakan bahan mudah terbakar. Heri Riana, Cakra, Semarang TV. Dinilai masih layak untuk ditempati kembali. Wali Kota Semarang berkomitmen tidak akan merelokasi pedagang Yai Semarang. Selain belum ada pembangunan Pasar Johar kembali, kebakaran yang menghanguskan sekitar 14 kios tidak mempengaruhi aktivitas jual beli. Upaya mencari penyebab kebakaran terus dilakukan petugas identifikasi Polrestabes Semarang bersama dengan Lapor Cabang Semarang Minggu siang di Komplek Pasar Yai Johar Semarang. Setelah melakukan olah tempat kejadian, petugas memperbolehkan pedagang untuk masuk dan membersihkan sisa kebakaran. Meski kebakaran yang menghanguskan belasan kios dan berdampak pada 14 kios di Blok M dan L Pasar Yai Semarang, beberapa pedagang pakaian masih melakukan aktivitas jual beli. Relokasi segera, ini harus dalam waktu 2-3 hari ini pasar harus pulih kembali. Relokasi rencana di mana? Nggak ada di sini. Tetap di sini ya Pak ya? Usai kejadian kebakaran di Pasar Yai Semarang, Wali Kota Semarang menyempatkan melakukan rapat koordinasi dengan pedagang yang menjadi korban kebakaran. Dalam rapat tersebut, pemerintah tidak akan melakukan relokasi dan akan memberikan bantuan permodalan maupun perbaikan kios pasar yang terbakar. Mulai besok pagi, kios-kios yang tidak terkena kebakaran, yang kebetulan listriknya juga ikut dipadamkan, saya minta besok pagi untuk mulai disambung lagi. Sehingga pedagang-pedagang yang tidak terkena kebakaran itu bisa segera melakukan aktivitas jual beli. Sedangkan yang terkena kebakaran saya minta karena dari pihak kepolisian sudah selesai melaksanakan forensik, maka mereka bisa melakukan pembersihan lokasi. Untuk mengembalikan aktivitas pedagang sendiri, pemerintah Kota Semarang mentargetkan Dinas Pasar untuk menyelesaikan perbaikan dalam jangka waktu 1 minggu. Selain tidak ada relokasi, pemerintah juga akan memberikan bantuan permodalan melalui dana bantuan tanggap bencana. Heri Riana, Cakra, Semarang TV. Pemirsa, Anda bisa menampilkan kegiatan dan agenda pemerintahan di Cakra Semarang TV dengan menghubungi redaksi kami. Sering dilewati truk pasir Jalan Solo Selo Borobudur hancur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Pemirsa, kerusakan Jalan Solo Selo Borobudur SSB, utamanya ruas Cepogo Selo semakin parah. Seluruh aspal jalan sudah mengelupas dan berganti tanah dan pasir. Kerusakan disebabkan truk pasir yang setiap hari melintas. Kondisi jalur Solo Selo Borobudur SSB atau jalur alternatif Boyolali Magelang makin memprihatinkan. Kerusakan jalan kian merata di sepanjang jalan. Titik terparah berada di Desa Genting, Kecamatan Cepogo hingga Gobyok, Kecamatan Selo. Kondisi jalan sangat membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan roda 2, terlebih pada saat hujan. Tak hanya lapisan aspal yang mengelupas, kini jalan sudah berubah menjadi kubangan.
Di sepanjang jalur terdapat lubang dalam yang menganga, sehingga pengguna jalan harus ekstra hati-hati jika melintas. Kondisi tersebut sebenarnya sudah dikeluhkan warga sejak lama karena sering dilewati ratusan truk pasir yang melebihi tonase setiap hari. Truk pasir yang berjalan beriringan hingga lebih dari 5 truk juga membuat jalan menjadi macet. Warga Selo Boyolali mengatakan kerusakan jalan dikarenakan aliran air hujan yang meluap ke badan jalan karena saluran air di pinggir jalan tidak berfungsi. Akibat dari kerusakan ini, aktivitas masyarakat menjadi terganggu, terutama anak-anak sekolah sering terlambat ke sekolah. Sudah 1 bulan, Mas. Karena apa ini Pak rusaknya? Karena selokan tidak berjalan. Banjir mengalir ke jalan raya. Itu makanya air merusak jalan. Dan muatan truk kebanyakan itu 10 sampai 12 ton. Setiap hari ada berapa truk Pak yang melintas? Setiap hari rata-rata 300 sampai 350. Seperti ini tuh gimana Pak? Ya susah masyarakat dan anak sekolah itu, terutama anak sekolah itu sampai telat terus. Taufik Irvani, Cakra Semarang TV. Tahun 2016 telah dicanangkan sebagai Tahun Infrastruktur Wisata oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Diharapkan para pegiat pariwisata di Jawa Tengah ikut berbenah mulai dari sarana prasarana hingga infrastruktur menuju lokasi pariwisata. Kerjasama baik harus dijalankan bersamaan antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder untuk pembenahan infrastruktur pariwisata. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setiabudi dalam acara Kopi Jurnalis dengan tema membenahi infrastruktur pariwisata Jawa Tengah. Untuk daerah yang membutuhkan bantuan dana pembenahan infrastruktur, Rukma menjelaskan bisa membuat skala prioritas dan mengusulkan pada dewan atau dinas terkait. Saya sampaikan juga bahwa kita kan melihat Banten itu wewenang dari pusat jalan nasional. Tetapi kami ingin jalan nasional dibangun yang bagus, kuat secara kualitas, yang bisa tahan sampai 5 atau 10 tahun. Jangan seakan-akan kami punya kesan, seakan-akan kok kayak proyek. Tiap tahun ada perbaikan, tiap tahun seperti itu. Kalaupun ada perbaikan, harga hanya tambah sulam karena satu lokasi yang memang rusak. Tetapi secara keseluruhan, harapan kami itu betul-betul dibangun kualitasnya yang bagus sehingga tahan 5-10 tahun, sehingga tidak usah tiap tahun itu dan kalau menjelang lebaran. Harapan saya gitu. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Heru Isnawan mengungkapkan bahwa pengelolaan destinasi wisata di Jawa Tengah kurang menjadi perhatian. Salah satunya aksesibilitas menuju destinasi wisata tersebut. Jadi kalau pada umumnya di kota-kota di Jawa Tengah memang untuk destinasi yang besar, alhamdulillah sudah tertangani dengan baik, dimudahkan. Tetapi di dalam pengelolaan saja yang perlu perhatian, yang untuk destinasi yang unggulan yang sudah lama. Tetapi untuk aksesibilitas daerah tertentu, misalkan unggulannya untuk Jawa Tengah di Karimun Jawa, memang perlu ditingkatkan. Seperti runway-nya untuk bandaranya perlu, sehingga dimungkinkan nantinya ada regular flight gitu yang ada di sana. Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa permasalahan yang hingga saat ini masih belum teratasi terkait infrastruktur, antara lain masalah air dan listrik yang memang belum mendapat penanganan baik dari pemerintah. Dionisia Mayang Rintani, Lisa Herawati melaporkan untuk Cakra Semarang TV. Pemirsa, kawasan wisata Goa Kreo yang berada di Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Semarang akan dibangun kembali oleh pemerintah pusat dengan anggaran mencapai 5 miliar rupiah. Kawasan Goa Kreo nantinya akan dilengkapi dengan panggung teater, taman ceria, serta patung Hanoman sebagai penanda kawasan wisata Goa Kreo. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat meninjau lokasi Goa Kreo baru-baru ini. Sebagai salah satu prioritas program di sektor wisata, pemerintah Kota Semarang dan pemerintah pusat akan melakukan revitalisasi atau membangun kembali kawasan Goa Kreo dengan dipercantik serta menambah fasilitas umum lainnya.
Menurut Hendy, pelaksanaan proyek tersebut ditargetkan akan dimulai pada awal bulan April mendatang dengan diawali pembuatan open theater, taman, serta pelebaran jalan menuju Gua Kreo selebar 5 meter. Hendy menjelaskan kondisi jalan saat ini terlalu sempit sehingga sering menyebabkan kemacetan. Ditargetkan pelebaran jalan paling cepat di akhir tahun 2017 mendatang. Sekitar April itu akan dibangun kayak panggung gitu, ada tribunnya kecil, terus ini ada kayak jogging track, lalu kita ini perbanyak pohon-pohon dan masyarakat bisa langsung mengakses ini dengan nyaman, pandangannya nyaman. Nah, paling telat 2018, syukur bisa 2017 Pak Bambang, nanti jalur yang menuju ke sini itu sudah bisa dilewati bis. Nantinya PKL yang saat ini berjualan di halaman parkir Gua Kreo akan dipindah di kawasan wisata kapal air Waduk Jatibarang. Sedikitnya terdapat 38 pedagang yang akan direlokasi. Namun pedagang hingga saat ini belum mendapat sosialisasi. Pedagang berharap agar nantinya ditempatkan di pusat keramaian. Kapal daripada mending di kapal daripada di sana. Soalnya di sana kan jauh dari parkir, jauh dari lokasi sini. Pasti pengunjung kan malas ke sana dulu, masa baru ke sini kan jauh jalannya. Konsultan pengawas proyek Epri Widya Songko menyatakan konsep pembangunan nanti tetap memperhatikan aktivitas kebudayaan dari masyarakat sekitar. Konsepnya kita tetap mempertahankan ciri khas budaya, aktivitas budaya dari masyarakat di sekitar sini. Kan ada rewondo, ada di sekitar sini ada gending dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang kaitannya dengan culture, dengan budaya, kita beri tempat yang kita siapkan dengan open theater tadi. Heri Riana, Cakra, Semarang TV. Pemirsa, Anda bisa menampilkan kegiatan dan agenda pemerintahan di Cakra Semarang TV dengan menghubungi redaksi kami. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Pemirsa, sebuah desa yang berada di pesisir pantai utara Jawa Batang dipilih menjadi kampung keluarga berencana dalam program pengembangan KKBPK Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan lantaran tingginya perkembangan penduduk di daerah yang mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Praja kali ini. Anda juga dapat mengirimkan kritik saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami ke nomor 089670911432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lupa saksikan sesaat lagi seputar Jawa Tengah malam akan hadir ke hadapan Anda. Saya Heni Pratiwi serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Seperti yang disampaikan Sekretaris BKKBN Provinsi Jawa Tengah Erna Sulistiawati saat memberikan sambutan di hadapan warga desa Kridanglor, Kecamatan Batang Kota. Program Kampung KB merupakan ide Presiden yang harus didukung semua lapisan masyarakat. Agar terlaksana dan sukses harus ada perencanaan di setiap daerah. Gerakan secara nasional telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, Kepala BPPKB Kabupaten Batang, Murdiono menjelaskan alasan dipilihnya desa nelayan menjadi kampung keluarga berencana karena padatnya penduduk dan masih cukup besar angka pasangan usia subur. Ia menambahkan, kampung KB pada desa Kridanglor selama 1 tahun dapat menurunkan PUS atau pasangan usia subur, yakni dari 17,79% pada tahun 2014 menjadi 7,25% di tahun 2015. Untuk penggunaan KB jangka panjang meningkat dari 32,9% di tahun 2014 kini menjadi 57,29% pada tahun 2015. Namun, untuk peserta keluarga berencana pria mengalami stagnasi. Di RW 1 Kelurahan Kridanglor
sampai saat ini Pak, target dari keberhasilan dari tahun kemarin ke sekarang gimana Pak? Naik berapa persen? Persentase? Nah, tingkat keberhasilannya? 10% per tahun. Per tahun. Dari tahun 14 kemarin, 17%. Nah, sekarang sudah 7%. Kalau alasan dipilih kampung Lidang ini apa Pak? Ya, karena padat penduduk, ya. Utamanya itu padat penduduk. Terus di sini kan 450 kepala keluarga. Ujianto Purnomo, Cakra, Semarang TV.